Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami hadir di ruang dengar Ikhwan dan Ahwat dan kami akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan setiap hari Jumat siang fikih wanita hadir di tengah-tengah ruang dengar Ikhwan dan Ahwat. Tema kita pada siang hari ini adalah belajar dari ujian hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Mari kita simak bersama. Sukaan, dendam, iri, bencinya saudara Nabi Yusuf terhadap beliau. Jadi upaya-upaya itu dilakukan bagaimana supaya menjauhkan Nabi Yusuf dengan ayahnya, Nabi Yakub. Nah, inilah kedengkian dari pihak keluarga. Nah, ini menariknya kisah ini adalah Nabi Yusuf kemudian masih kecil ya, dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, ditinggalkan begitu saja ya. Kalau pembunuhan kan nanti sulit menjawab seperti apa ya. Akhirnya kesepakatan mereka itu Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur ya. Mereka membohongi ayahnya. Nah, Allah kemudian menyelamatkan lewat seorang pedagang yang kemudian membawanya dan kemudian menjualnya. Nah, kita tidak bahas tentang bagaimana ujian cobaan Nabi Yusuf ya, kita bisa bayangkan beliau dijauhkan dari keluarga, dari ayah yang menyayanginya, kemudian dari rumahnya, dari masa kecilnya yang penuh dengan mestinya, penuh dengan kasih sayang, tapi ternyata saudaranya yang dengki dan iri itu menjauhkannya. Ya, kita bisa membaca ya kisah Nabi Yusuf ini dalam surat Yusuf itu sampai ayat ya itu isinya penuh dengan kisah tentang bagaimana Nabi Yusuf ya sampai dengan ayat ke 111 ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Cerita-cerita kisah-kisah yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an ini menjadi pengajaran ya, menjadi contoh bagi kita ya. Nah, apa yang dapat kita ambil dari permasalahan ujian cobaan hidup yang menimpa Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Nah, kita tahu ya, Nabi Yusuf lama ya di sumur, dijual. Jadi, wah luar biasa ya. Udah kemudian dipenjara ya, dipenjara karena tidak mau menuruti syahwat seorang perempuan. Nah, yang kita ambil sekarang ini adalah bagaimana sikapnya terhadap saudaranya. Nah, saya tidak akan menceritakan panjang lebar ya tentang kisahnya, tapi paling tidak ada satu ayat, ya, ayat ke-77. Ayat 77 ini dari surat Yusuf itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kan kisahnya udah panjang ketika Nabi Yusuf udah jadi menteri ya, menteri keuangan ya. Kemudian saudaranya itu kan kondisi negara dalam kondisi paceklik, mereka kekurangan, datang ke istana minta bantuan gitu ya. Intinya bertemulah dengan Nabi Yusuf, tapi saudaranya itu tidak tahu kalau itu adalah adiknya yang dulu hampir mau dibunuh atau dibuang, yang sekarang sudah menjadi pejabat ya, penguasa. Nah, di ayat 77 ini mereka ya Bunyamin itu kan Nabi Yusuf ingin membawanya Nabi Bunyamin ini bersamanya, tapi bagaimana triknya ya, diletakkanlah sesuatu benda ke tempatnya ya, dikira itu dia yang mengambil. Sebenarnya ini ada trik Nabi Yusuf agar Bunyamin itu bersamanya. Nah, cuman komentar dari saudara-saudaranya itu adalah qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl fa asarroha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum. Qala antum syarum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, ya ini saudara-saudara Nabi Yusuf ini, jika dia mencuri, ya padahal sebenarnya Bunyamin itu kan nggak mencuri, hanya trik Nabi Yusuf aja supaya Bunyamin itu tidak ikut bersama kakak-kakaknya ya, biar tinggal bersamanya, hanya trik aja, padahal kan tidak mencuri ya. Tapi saudaranya mengatakan, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, Nabi Yusuf, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Jadi maksudnya di sini yang kita ambil pelajaran dari ujian Nabi Yusuf itu adalah bagaimana beliau tidak menyimpan dendam terhadap saudaranya. Padahal saudaranya dengan persekongkolan mereka yang sudah menghabiskan masa bahagia, masa kecil Nabi Yusuf dengan
Mestinya kan masa kanak-kanak penuh dengan keindahan permainan ya. Ternyata dibuang, dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual, tinggal di bersama saudagar kaya, kemudian difitnah ya, kemudian dipenjara. Itu kan butuh itu bertahun-tahun lamanya. Ketika telah mendapatkan balasan dari buah kesabaran Nabi Yusuf, ketemu dengan saudaranya, itu Nabi Yusuf tidak dendam. Ya, ada rasa di hati Nabi Yusuf bahwa beliau kan mengatakan engkau lebih buruk lagi dari. Jadi ini saudaranya ini sudah berbuat jahat kepada adiknya, masih juga nuduh gitu ya. Nah, kita lihat ibroh yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah bahwa beliau tidak dendam. Ya, beliau Nabi Yusuf alaihissalam ini kalau dalam istilah akhlak itu dinamakan tagoful, tagoful ya, akhlak tagoful. Apa itu tagoful? Untuk mengingatkan kita semua ya, tagoful itu melupakan kesalahan orang lain yang telah berlalu. Jadi dari gofil itu kan lalai ya, lupa ya. Jadi bukan dari pengertian negatif tagoful itu. Ini adalah positif ya, melupakan, melalaikan lah, melupakan kesalahan orang lain yang telah berlalu ya. Tagoful itu artinya pura-pura tidak tahu terhadap kesalahan dan kekeliruan orang lain. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam tahu bagaimana jahatnya saudaranya ya, mau berusaha mau membunuh, akhirnya dibuang ya. Kemudian ya difitnah lah ya, dia dimakan serigala kepada ayahnya. Itu kan luar biasa ya sikap kakaknya yang dengki ini. Tapi Nabi Yusuf tidak membalasnya. Bahkan beliau mengatakan ya dalam itu dalam hatinya itu di ayat 77 tadi yang saya sampaikan itu ya, eh, fa'asar roha Yusuf binafsihi. Ya, jadi dia tuh hanya berkata aja dalam hati. Jadi artinya Nabi Yusuf itu sudah memiliki sikap sifat akhlak tagaful, pura-pura tidak tahu terhadap kesalahan dan kekeliruan orang lain ya. Jadi tagaful itu menurut ulama itu adalah mengabaikan kesalahan orang lain ya, agar tidak timbul rasa dendam, rasa benci yang berkelanjutan, sehingga jangan sampai menelusup dalam diri diri hatinya tuh rasa frustasi, sakit apa ya, mental apa istilahnya tuh ya, sakit hati, dendam terhadap saudaranya yang telah memisahkan dirinya dengan ayahnya, yang telah dalam tanda kutip membunuh membunuh masa kanak-kanaknya yang penuh dengan keceriaan, itu dibuang jauh dari keluarga, tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, dijual dan seterusnya ya, itu kan luar biasa. Nah, si akhlak dan sifat taghaful inilah ya yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, memaklumi kekeliruan orang yang tidak tahu. Ya, ini taghaful. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan ya, melupakan kesalahan orang lain itu adalah sifat orang yang mulia. Karena manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan dan dosa. Apalagi seseorang selalu memperhatikan tiap kesalahan orang lain, pasti dia akan lelah. Dan tentu orang lain juga akan lelah karena pembalasan-pembalasan. Maka orang yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang berakal, itu orang yang tidak menghitung-hitung kesalahan saudaranya. Tidak akan menghitung kesalahan orang yang terdekatnya, tetangganya, temannya, keluarganya, apalagi pasangan hidupnya. Ya, itulah sebabnya Imam Ahmad mengatakan ya bahwa taghaful ini 9/10 akhlak yang baik. Jadi 9/10 akhlak yang baik ada pada taghaful. Ya, jadi mengabaikan, tidak menjadikan ya sudahlah, artinya legowo, memaafkan ya, itu luar biasa kan Nabi Yusuf. Ini yang kita menjadikan pelajaran buat kita. Bagaimana ujian kehidupan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan sikap perilaku saudara-saudaranya yang tidak memiliki pri kemanusiaan ya, yang sangat tidak layak dianggap sebagai seorang saudara, yang memisahkan hubungan antara anak dengan bapak, yang menyingkirkan kebahagiaan-kebahagiaan Nabi Yusuf, dibalas oleh Nabi Yusuf dengan kebaikan. Ya kan, diberikan santunan. Mestinya kan kalau sebagai manusia biasa ya, ketika datang orang yang dulu berbuat jahat kepada kita, boro-boro mau diterima, diladeni. Udah nih dia yang jahat nih, masukin penjara, bunuh gitu ya. Artinya diperlakukan lebih dahsyat lagi. Nih gara-gara kamu nih saya jadi begini. Apalagi kalau sudah punya kekayaan, kekuasaan ya, orang yang dulu berbuat jahat pasti dibalas. Tapi tidak Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu pura-pura tidak tahu.
bersikap mengabaikan dan melupakan ya, artinya tidak menampakkan rasa tidak sukanya, bencinya kepada saudaranya. Nabi Yusuf tahu ini saudaranya, tapi tidak mengungkapkan ya, ini dia, tidak. Itulah Nabi Yusuf ya. Kita belajar dari kesabaran beliau, kelapangan dada beliau, bagaimana beliau taghaful ya, melupakan kesalahan orang lain, toh tidak tidak orang lain, toh juga masih saudara, satu keturunan ya, ayah ibu ya, memaklumi kekeliruan saudaranya, mungkin saudaranya sedang dendam, digoda oleh setan. Jadi memang pura-pura tidak tahu kesalahan orang lain itu ciri khas dari akhlak yang mulia, taghaful, yang memang sulit kita bisa lakukan, tapi dengan melihat contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam terhadap saudaranya, kita nggak seberapa gitu ya, paling kita ini ya apa sih, nggak seberapa dibandingkan Nabi Yusuf, ya dibuang, dimasukkan ke dalam sumur ya, wah masya Allah ya. Nah ini pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari kisah ujian cobaan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam, sifat taghaful ya. Artinya kalau kita bisa katakan ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau ada orang yang ngomong tidak baik kepada kita, menjelekkan kita, mencela kita, mencerca kita, udah cukup dengarkan aja. Apa yang dia omongin, udah dengarkan. Kemudian habis itu apa sikap kita? Senyum aja. Nggak usah dimasukin ke hati. Kemudian abaikan. Nggak usah singgah. Apapun yang menyakitkan dari perkataan orang mampir ke hati kita, abaikan. Toh tidak melukai kita kan? Ya memang bahasa lisan itu sangat sakit ya. Ketajaman lisan itu dapat menggores hati demikian dalam ya, daripada tusukan pedang. Tapi orang yang memiliki sikap dan akhlak taghaful, dia mampu bersikap. Dengarkan aja, senyum, kemudian abaikan. Dan Allah merahmati orang yang taghaful untuk keharmonisan, untuk menjaga ukhuwah, untuk menjaga hubungan yang baik. Ini bukanlah suatu hal yang aib, dan ini bukanlah bentuk kebodohan dan kedunguan. Bodoh amat kita kok begini, kok mau aja, tidak. Ini bagian dari ibadah. Ini bagian dari sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Ini adalah tarbiyah. Ini bukan kelemahan, tapi ini adalah ibadah kalau kita lakukan semuanya karena Allah. Masya Allah. Itu Nabi Yusuf ya, Masya Allah. Makanya wa akibatul lil muttaqin, pasti orang-orang yang bertakwa itu dengan kesabaran ujian yang menimpa dirinya pasti akan berakhir dengan kebaikan pula ya. Jadi dia memahami bahwa hidup yang dia jalani saat ini adalah bagian dari ujian Allah ya. Pasti sesuatu yang Allah berikan, yang Allah takdirkan kepada dirinya, itu pasti sesuatu yang terbaik ya. Sekarang kita lihat ya, eh, jika misalnya orang-orang, misalnya Nabi Yusuf itu tidak dibuang ke sumur, tidak diculik ya, tidak diambil dari sumur, tidak dijual gitu ya. Kemudian tidak dirayu oleh Zulaikha misalnya ya, mungkin dia tidak akan dipenjara. Nah, kalau misalnya dia tidak dipenjara ya, tidak dijebloskan ke penjara, pasti dia tidak akan menafsirkan tafsir mimpi raja. Pasti Nabi Yusuf itu tidak akan berakhir menjadi seorang perdana menteri ya. Pasti Nabi Yusuf ya artinya tidak mengalami fase di mana beliau menjadi tokoh ya populer saat itu ya, penguasa. Jadi memang ujian-ujian kehidupan itu kita lalui pasti ada rencana Allah yang terbaik. Makanya ketika kita mendapatkan ujian yang tidak mengenakkan pada diri kita, yang tidak kita rasakan nyaman, sulit, yakinlah bahwa pasti ada akhir yang terindah yang Allah akan rencanakan untuk kita. Ya, jadi jangan katakan nasibku buruk, nasibku jelek, nasibku malang. Itu keliru. Ana indadoni abdibi. Aku tuh sebagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Nah, makanya bersangka baiklah ketika Allah berikan kita ujian cobaan. Insya Allah pasti Allah akan memberikan luar biasa dahsyat balasan yang kita membuat terkejut, kaget, kebahagiaan. Nah, ini ya. Jadi Nabi Yusuf luar biasa, jadi ujian kehidupannya dapat kita jadikan contoh teladan. Nggak selamanya ujian itu seperti ini, pasti ada akhir yang baik, yang akan membuat kita terkejut ya dengan mendapatkan perolehan perolehan pahala yang berlipat insya Allah. Nah ini Mbak, kita jeda dulu ya.
sebagian pemaparan dari Ustazah Ustazah Herlini Herlini Amran Amran perihal tema kita pada hari ini yaitu yaitu belajar dari ujian hidup Nabi Nabi Yusuf Yusuf alaihissalam. alaihissalam. Kami Kami akan akan kembali kembali setelah setelah jeda jeda nasi, nasi, namun namun kami kami persilakan persilakan bila bila Iwan dan Ahwat Ahwat sudah sudah mempersiapkan mempersiapkan pertanyaannya, pertanyaannya, silakan silakan sampaikan sampaikan di di nomor nomor seperti biasa untuk WhatsApp di 08 11 11 999 Insya Insya Allah Allah kami kami akan akan kembali kembali sesaat sesaat lagi. lagi. Radio Silaturahim juga rahasia visual untuk Islam yang satu, Ikhwan dan Ahwat saat ini menyimak secara langsung fikih wanita bersama Ustazah Herlini Amran. Adapun tema yang diangkat saja yaitu belajar dari ujian hidup Nabi Yusuf. Tafadhol saja dilanjutkan. Jadi tadi kita bahas ya bagaimana Nabi Yusuf mendapatkan ujian dalam kehidupannya terhadap keluarganya yang dendam, dengki, iri ya. Ingin mencelakakan beliau, tapi beliau Nabi Yusuf mensikapinya dengan akhlak yang mulia, akhlak taghaful ya. Taghaful. Jadi ya pura-pura nggak tahu, udahlah pokoknya nggak dimasukkan ke hati, Melupakan tidak gitu saja. melupakan. Jadi kalau ghafil itu kan lalai. Jadi ini maksudnya positif. Taghaful ini melalaikan, tidak membuat ya sudahlah. Jadi semacam apa ya, seperti memaafkan, tidak menyimpan dalam hatinya rasa dendam, ya mengabaikannya, memahami kesalahan saudaranya. Jadi tidak ada sedikit pun masuk singgah ke dalam hatinya. Nah, ini yang mungkin yang maksudnya dan man atabi qalbin salim ya, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dia memaafkan kesalahan saudara-saudaranya itu ya. Jadi ini memang akhlak yang tertinggi ya. Makanya tadi 9 dari 10/10 akhlak yang mulia itu ada di taghaful. Semuanya gitu ya. Itu berat loh Mbak ya. Iya. Kalau aja ada yang berbuat salah aja diinget-inget ya, udah meninggal juga masih diinget-inget. Benar. Nah, inilah hal-hal yang lapang dada, memaafkan, artinya tidak menyimpan sedikit pun maafi kolbi, artinya real itu tidak ada sedikit pun rasa nggak enak. Kan kita kan diajarkan doa oleh dalam Al-Qur'an ya Mbak ya. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu ya. Jangan engkau berikan kepada kami ada rasa ghil terhadap saudara kami sesama orang beriman. Ghil itu rasa kalau melihat wajahnya itu langsung nggak enak. Nah itu ghil itu namanya. Nggak serak, nggak apa ya. Hati itu jadi aduh, kayak gitu ya. Nah itu sampai bisa menghilangkan ghil itu. Jadi melihat saudaranya itu ya udah saudara, ini kan sama-sama hamba Allah. Mudah-mudahan mereka dan kita sama-sama di surga. Ini kan umat Muhammad SAW. Jadi menghilangkan semua rasa tidak suka, rasa iri, dengki, marah, rasa benci, rasa gitu deh Mbak. Masya Allah ya. Berat itu, tapi itulah yang dialami, yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak punya rasa dendam, rasa benci kepada saudara-saudaranya itu. Bahkan doanya Nabi Yusuf itu pun akhirnya kan diikuti oleh Rasulullah SAW ya, ketika Fatu Mekah itu ya, kita tahu juga bagaimana Nabi Muhammad SAW memaafkan kaum kafir Quraisy ya. Jadi ini yang menjadi hal yang contoh yang teladan buat kita semua ya, memaafkan, tidak meninggalkan sedikit pun apapun ya. Jadi ini yang pertama ya, taghaful ya. La tasriba, kan di sini ada la tasriba alaikumul yaum.
yaghfirullahu lakum wa huwa arhamar rahimin. Ini kalimat-kalimat qala la tathriba alaikumul yaum ini di ayat 92 ya, ketika Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, tidak ada lagi ya, pokoknya udahlah gitu ya, mudah-mudahan Allah mengampunimu dan Dia Maha Penyayang di antara penyayang. Jadi Nabi Yusuf memaafkan. Masya Gitu. Juga Rasulullah SAW, bagaimana selama 13 tahun beliau ya diintimidasi, diteror, difitnah, hampir dibunuh oleh kaumnya ketika di Mekah ya, berdakwah 13 tahun. Ketika Fatu Mekah ditaklukkan ya, itu kan bisa aja kalau Rasulullah, ini orang-orang ini mau bunuh saya nih, sekarang tangkap dia gitu ya. Tapi Rasul mengatakan idhabu antumul tulaqol yaum, engkau udah bebas, sudah pergilah kalian. Nah, Masya Allah, ini kita Mbak ya baru aja itu memang banyak, kita harus banyak belajar. betul. Baru aja tidak ya hanya perkataan aja udah diingat-ingat sampai mati ya. Kayaknya apalagi misalnya anak sama orang tua ya Mbak ya, atau orang tua dengan anak. Itu kan ada yang mental tuh apa Mbak? Sakit mental ya apa? Luka batin ya. Luka Kalau batin. istilah Kena gitu. mental Kena anak-anak mental atau luka sekarang. batin. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, itu nggak ada istilahnya tuh di dalam Islam yang namanya luka batin. Sakit mental, luka batin karena pola asuh keliru, karena ucapan anak atau apa, semuanya hilang Mbak. Ini kita bisa belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa ya Allah, kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang parah banget ya, ini orang gitu ya, udah mau, untung nggak dibunuh, cuman dibuang gitu ya, mana hidupnya susah pula gitu ya. Tapi nggak ada tuh di hati Nabi Yusuf alaihissalam real, sedikit pun rasa nggak suka. Bahkan itu Nabi Yusuf mengatakan ya, la tathriba alaikumul yaum, ya, la tathriba alaikumul yaum, engkau nggak ada celah, nggak ada cerita, nggak ada apa-apa, udahlah gitu. Allah mudah-mudahan mengampunimu. Masya Allah. Ini kalau disikapi oleh anak ya, mungkin ada rasa luka batin terhadap pola asuh orang tua. Kalau anak ini memiliki ilmu dan keimanan, pasti dia akan memaafkan orang tuanya. Pasti nggak akan diingat-ingat lagi tuh ya. Atau mungkin perilaku suami atau istri atau siapapun lah di antara kita. Karena memang yang namanya taghaful itu yang paling berhak untuk mendapatkan perilaku dan akhlak taghaful ini adalah pasangan hidup kita, keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita, ya. Ya dengan orang aja kita bisa baik, masa dengan keluarga tidak sih? Bukan orang lain kok. Ya toh juga kita tahu hidup di dunia ini hanya ujian, cobaan. Makanya ini akhlak yang luar biasa yang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Ma fi syai' fi qalbihi. Ya, nggak ada apapun di hatinya. Sudah semuanya udah saudaraku. Dulu mungkin nggak paham. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Udah selesai. Ya, jadi kalau taghaful ini bisa meminimalisir gangguan kejiwaan, Mbak. Mungkin stres apapun bisa diatasi, insya Allah. Nggak ada lagi sakit emah ya. Padahal udah periksa nggak ada masalah, tapi kok sakit emah juga bisa jadi karena gangguan kejiwaan ya, mikirin terus gitu ya. Asam Maka lambung dengan kumat terus gitu saja. itu Mbak, asam lambung semua. Kan semuanya kan bermuara dari hati ya. Nafil jasad mudghah gitu ya. Kalau mudghahnya sehat itu kan seluruh jasad sehat. Maka untuk menyehatkan mudghah hati ini adalah dengan memiliki sifat akhlak taghaful ya. Sifat ya, aduh berat memang Mbak ya. Memang justru kita harus belajar ya. Memang paling berat itu kita menerapkan taghaful ini adalah kepada orang yang terdekat dengan kita. Bagaimana tidak ada lagi dendam, sakit hati, permusuhan. Bukankah orang yang masuk surga itu adalah orang yang man'ata biqalbin salim, ya kan Mbak? Ada orang ya ketika kita tahu ya Rasulullah mengatakan saya ti ahlul jannah gitu. Nanti akan datang nih calon penghuni surga ya. Ketika 3 kali disebut orangnya dia juga. Kita tahu kan ceritanya, kisahnya kan ketika ada sahabat yang ingin tahu apa sih amalnya gitu. Kayaknya bisa biasa aja, sholat ya sama. Bahkan mungkin yang priwat ini lebih baik lagi daripada orang yang dianggap yang Nabi katakan penghuni surga. Biasa ternyata hatinya bersih. Dia tidak menendam, tidak memikirkan, tidak melakukan nanti apa balasannya. Pokoknya sudah dia memaafkan ya semua kesalahan atau perilaku orang-orang yang tidak baik kepadanya. Masya Allah. Berat Mbak. Ya itulah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam dapat kita ambil ya, ujian kehidupan beliau ya. Nggak jauh-jauh dari orang terdekat. Ya kadang-kadang kan kita dengan orang terdekat parah ya Mbak ya permusuhannya. Kadang-kadang nggak bertegur sapa. Masalah warisan aja Mbak, ya Allah sampai memutuskan silaturahim.
Padahal harta-harta siapa, padahal milik orang tua gitu ya. Anaknya memperebutkan, adalah itu memang ya sudah, inilah bagian dari pelajaran buat kita semua, menjadikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini ujian kehidupannya, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya ya. Itu yang pertama. Ya, kisah dalam keluarga ya, ujian kehidupan. Yang kedua, pelajaran dari ujian kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam adalah beliau mampu menjaga hawa nafsu dan kesucian dirinya. Masya Allah. Ini untuk anak-anak muda sekarang nih, anak muda dan anak-anak tua, maksudnya suami-suami yang udah katanya usia 40, usia-usia Sok-sok muda berarti Ustazah. muda ya, Menolak tua. menolak tua ya, usia-usia 40 tahun ya, puber, ada puber kedua. Udahlah, ini contoh buat kita semua. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini mampu menjaga hawa nafsu dan kesucian dirinya. Nah, ini ibrah nih ya, pelajaran bagi orang yang merasa digoda dan merasa tergoda. Ya kan, orang itu kan antara dua ya, Mbak. Ya. Kalau nggak ya di gitu. Nah, kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam ini kan masih muda ya. Tabiat laki-laki itu cenderung tertarik kepada perempuan. Ya biasalah, itu wajar, normal ya. Fitrahnya ya, seperti orang yang haus ya pengen minum gitu kan. Orang yang lapar tertarik makan gitu ya. Nah, itu wajar, bagian dari fitrah ya. Orang banyak mampu bersabar itu kalau dia menahan lapar. Tapi jarang yang mampu, sulit ya. Sangat sedikit orang yang mampu bersabar terhadap lawan jenis atau perempuan. Ya, itu kan proses lah, syaitan lah namanya itu ya. Memang tidak tercela sih melampiaskan syahwat itu kalau syahwat itu disalurkan kepada jalur yang halal ya. Bukankah dalam dalam surat Yusuf juga itu, wama ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, itu udah jelas. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nafsu itu fitrah, sudah menjadi kodrat ya. Artinya setiap manusia Allah berikan nafsu. Ya, ini kita bicara nafsu terhadap lawan jenis ya. Kalau nafsu terhadap sesama jenis mah itu udah jelas nafsu yang dilaknat ya. Jadi nafsu itu ada dua. Nafsu yang dirahmati Allah dan nafsu yang dilaknat. Satu-satunya cara untuk melampiaskan nafsu yang dirahmati Allah yang berbuah kepada ibadah itu ya dengan nikah. Nggak ada lagi, cuma nikah. Selain itu nafsunya nafsu yang dilaknat Allah. Ya berzina, ya sesama jenis ya. Same sex attraction, apa pokoknya lah yang sesama jenis, homo atau apalah di luar nikah, itu jelas nafsu yang dilaknat Allah. Nah, kita berbicara tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah berbicara tentang ketertarikan nafsu terhadap lawan jenis ya. Jadi ketika nafsu ini disalurkan kepada yang sesuai dengan jalurnya, itu menjadi ibadah. Nah, Nabi Yusuf kita tahu saat itu masih muda ya, masih sedang-sedangnya lah. Memang kalau pemuda itu memang syahwat seksnya itu memang sedang kuat ya Mbak ya, dahsyat ya, pokoknya namanya masih muda ya. Wah, itu kalau masih muda, nah ini memang sedang-sedangnya itu. Kita lihat Nabi Yusuf tuh masih muda ya. Beliau ini masih bujangan, kan belum nikah ya, belum punya istri ya. Kalau ada hasrat, bahkan di dalam Al-Quran itu kan jelas, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih ya. Jadi Allah sendiri menjelaskan di ayat 24 ya, perempuan itu tertarik kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun tertarik juga, dia punya keinginan juga. Jadi wajar karena normal. Oh ya, namanya juga manusia, laki-laki masih muda, bujang. Kan ada rasa ketertarikan karena digoda. Siapa sih Mbak laki-laki yang digoda nggak tertarik, Mbak? Ya, ibaratnya ya Mbak ya, kucing kalau dikasih ikan. Ada nggak yang nolak kucingnya? Rasanya sangat jarang ya. Nah, contoh yang dapat kita ambil dari Nabi Yusuf alaihissalam ini, beliau itu masih bujang, perjaka, ya istilahnya kalau istilah sekarang berondong ya Mbak ya, masih belum memiliki istri. Bisa saja beliau itu
menyalurkan hasratnya kepada perempuan itu, Zulaiha katanya ya. Apalagi Nabi Yusuf itu berada di rantau orang, Mbak. Kan berada di negeri yang jauh dari negerinya kan, di rantau orang. Kan banyak orang nggak kenal. Kan biasanya orang-orang perantauan itu kalau berbuat maksiat, nggak tahu ini orang kampungnya gitu ya. Nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang tahu, ya pasti dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, nggak ada yang memantaunya. Nah, Nabi Yusuf itu berada di rantau orang, tidak dikenal orang. Kalaupun dia terlanjur berbuat maksiat, ya itu kan nggak ada yang tahu keluarganya. Nah, apalagi Nabi Yusuf alaihissalam ini dirayu, artinya bukan dalam posisi tapi ya, karena tinggal di rumah perempuan itu yang berkedudukan mulia. Itu bukan sembarang perempuan yang merayunya, Mbak. Bukan perempuan kebanyakan ya, bukan sembarang orang, seorang wanita cantik, punya kedudukan, punya harta, kaya gitu loh, Mbak. Ya kan, istri Aziz itu ya, punya kekuasaan, punya harta, cantik pula. Nah, kalau biasanya pemuda-pemuda kita nih, kalau yang merayu itu perempuan berduit, ya cantik pula, punya kedudukan, kayaknya nggak ada yang selamat deh, Mbak. Pasti terjerumus. Betul nggak? Ya, betul. Ya Allah, apalagi digoda tuh ya. Yang ada mah kadang-kadang yang laki-lakinya yang menggoda, dia dapat yang berduit, diporotin uangnya kan gitu ya. Tapi ini tidak. Nabi Yusuf yang digoda. Perempuannya bukan sembarang perempuan, bukan orang perempuan tua, bukan miskin pula, tidak, cantik, punya kemuliaan, punya kedudukan, Masya Allah, punya daya tarik, ya. Kalau misalnya perempuan itu nggak mau, ya, atau mungkin menolak, ya, itu pasti Nabi Yusuf sebagai pemuda itu pasti syahwatnya kan sulit ya namanya, apalagi tinggal serumah, Mbak. Ya kan itu kan istilahnya pemuda itu, Nabi Yusuf kan bekerja ya jadi apa namanya istilahnya itu pelayannya lah gitu ya, karena kan dibeli gitu ya, artinya ketemu tiap hari, terus ya dia lagi gitu ya. Wah, banyak sekali terjadi ya kasus-kasus ya, serumah ya itu tidak mampu menahan syahwat ya, yang dengan babysitternya lah gitu ya, Mbak ya. Betul. Atau dengan majikannya lah, dengan pokoknya yang udah serumah tuh nggak ada yang tahu deh. Ya. Nah, kemudian yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam ini itu perempuan itu yang agresif, perempuan itu yang tergila-gila, perempuan itu yang merayu, perempuan itu yang membujuk sampai dikunciin tuh kamarnya, Masya Allah, Mbak, dikunciin kamar, nggak ada yang tahu, nggak ada orang di rumah ya, rumahnya sendiri, lingkungan kekuasaannya sendiri, dia mau apa aja terserah dia, milik dia. Ya Allah, luar biasa nih godaan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Kalaupun Nabi Yusuf mau juga nggak ada masalah kan. Kalau memang Nabi Yusuf tidak menjaga dirinya tuh akan terjerumus sebagaimana banyak terjerumusnya orang-orang yang tinggal serumah ya, mereka berzinah ya antara pembantu atau dengan babysitter atau dengan siapapun lah yang di rumah ya. Di situ kita lihat terhimpun keinginan yang ada, ya ini Nabi Yusuf alaihissalam itu perempuan itu keinginan ingin menguasai, ingin, bagi dia mungkin dikira gampang lah Nabi Yusuf pasti mau. Ternyata tidak. Nabi Yusuf itu takut kepada Allah ya. Walaupun tergoda dalam arti punya keinginan juga tapi tidak. Ya, kalau tidak melihat kekuasaan Allah itu, kalau tidak ingat kembali kepada Allah, mungkin sudah dituruti keinginan perempuan tersebut. Apalagi Nabi Yusuf itu kedudukannya sebagai budak di situ ya, di rumah majikannya itu. Ya namanya budak kan bebas masuk ya, keluar masuk, ketemu, pokoknya udah gampang lah kalau mau melakukan kemaksiatan, tapi tidak. Tipu daya perempuan itu sedemikian besarnya, Mbak, sampai dia tuh meminta backingan dengan perempuan-perempuan lain, teman-temannya, teman-teman kalau Arisan. yang borju ya, kalau kita bicara apa borju, teman-teman apa sih? Sosialita. Nah, sosialitanya tuh diajak, dikumpulin, itu pembenaran bahwa apa yang dia lakukan tuh wajar dong, apalagi ganteng gitu, bahkan disuruh lihat ya sampai terpotong, itu kan memang ganteng ya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh ganteng-ganteng tapi tidak bangga, tidak sombong ya, tidak mempergunakan kegantengannya itu untuk morotin orang ya. Kalau sekarang kan seperti itulah ya, Mbak. Betul. Jadi dia menjaga dirinya ya. Yang tergila-gila itu justru perempuan tersebut, Zulaiha tersebut ya, sehingga teman-teman sosialitanya itu akhirnya nggak menyalahkan dia. Awalnya kan menyalahkan, bisa ya tergoda ya dengan budaknya ya.
ternyata pas dilihat, gantengnya luar biasa itu ya. Itu minta pembenaran aja bahwa apa yang aku lakukan kan benar kan. Dan mereka juga kan senang juga, ini mah malaikat nih, ini bukan pemuda biasa. Nah, disitulah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Ketika perempuan itu mengancamnya, kalau keinginannya tidak terpenuhi, akan dipenjarakan. Dia akan dihina Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nah, ini kita lihat ya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ini akhirnya meminta lebih baik dia dipenjara daripada mengikuti ajakan perempuan tersebut. Nah, ini luar biasa. Ini contoh loh buat para pemuda tua, pemuda yang masih muda dan pemuda tua. Nah, pemuda tua ini kebangetan ya, udah ada istri di rumah masih juga tergoda di luar nih. Nauzubillah min dzalik ya. Ini luar biasa kan, dosa zina itu besar loh, termasuk dosa besar itu ya. Kita aja dalam Al-Quran aja dilarang untuk mendekatinya saja udah dilarang. La taqrabu zina, apalagi sampai berzina. Menjaga pandangan aja udah dilarang itu dalam surat An-Nur 31 kan kita disuruh menjaga pandangan. An-Nur 30 buat laki-laki, An-Nur 31 buat perempuan. Karena dari pandangan itulah nanti muncul keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat ya. Maka kita lihat Nabi Yusuf tadi itu kan nggak hanya sekedar ketemu jarang-jarang. Di kita mah ketemunya cuma di kantor doang udah tergoda ya Mbak. Itu pun sekali-kali ketemunya. Bisa sampai nauzubillah berzina itu udah parah kan. Nabi Yusuf ini ketemu tiap hari. Beliau itu tinggal di situ ya Allah. Itu luar biasa ya bagaimana beliau menjaga ya kehormatannya, kesucian dirinya. Nah, ini contoh buat kita semua nih. Ya buat anak-anak kita ya, buat suami-suami kita ya, dan buat kita juga perempuan-perempuan karena kan ada juga perempuan yang tidak bisa menjaga diri ya. Inilah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ini mementingkan ridho Allah dan takut kepadanya ya. Maka kita lihat bagaimana Nabi Yusuf beriman kepada takdir Allah. Pasti Allah memberikan rencana yang terbaik untuk beliau ya. Mulai dari beliau dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual, diperbudak, kemudian dipenjara bertahun-tahun, sampailah kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan ya. Nah, inilah Mbak bagian dari kisah yang Nabi Yusuf yang dapat kita teladani, ujian kehidupan beliau. Insya Allah, setiap ujian itu pasti akan membawa kebahagiaan ketika kita menghadapinya dengan kesabaran. Ketika kita menghadapinya dengan ridho terhadap takdir Allah, itulah yang akan terbaik. Takdir Allah lah yang terbaik untuk kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Ikhwan dan Akhwat telah kita dengarkan secara lengkap pemaparan Ustazah perihal tema kita pada siang hari ini, yaitu belajar dari ujian hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Tadi sempat disinggung oleh Ustazah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam berjuang menghadapi ujian kekuasaan, kemudian ujian keluarga, ujian ketampanan, dan ujian dalam melawan hawa dan nafsu. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi tanya dan jawab saja. Langsung aja kita baca pertanyaan saja ya. Dari hamba Allah saja di Pondok Rangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sifat tawaful yang tadi Ustazah sebutkan, apakah itu melingkupi perbuatan tidak marah atau tidak bereaksi apabila ada kerabat atau orang yang bertindak zalim kepada kita, misalnya dia mencaci, memfitnah, memaki. Apakah kita tidak boleh memarahi dia atau mendiamkan mereka? Mohon petunjuknya saja. Ya, ini memang kemampuan untuk memanage hati ya, perasaan ya. Jadi intinya gini, ketika kita difitnah, ya fitnah itu kan tergantung ya. Fitnah itu kalau sampai mengganggu atau berkaitan dengan orang lain, itu memang perlu tabayun, ya. Tapi kalau hanya diri kita saja yang difitnah, ya udah abaikan saja. Ya kita dicaci maki, pokoknya macam-macam lah ya diri kita nih. Sebagaimana Rasulullah ketika dirinya difitnah, pokoknya dia dibilang sahir ya. Tukang sihir dan segala macam, beliau diam. Tapi kalau udah menyangkut orang lain itu perlu tabayun. Misalnya dia pencurinya ini nih, dia yang ngambil lah. Kita kan tidak mencuri misalkan ya. Nah, kita difitnah mencuri misalkan. Itu kita perlu tabayun. Kita katakan kita untuk menjelaskan bahwa bukan saya gitu ya. Itu bedakan ya, menzolimi itu maksudnya apa? Kalau terkait dengan hak orang lain kita perlu tabayun, klarifikasi. Tapi kalau hanya diri kita biarkan aja. Kita mau diapain, dimakin,
Ya dijelek-jelekin, ya udah serahin aja sama Allah, nanti Allah yang akan menyelesaikannya. Memang berat ya, tapi kita kan punya Allah. Nah, insya Allah ini memang latihan ya buat kita untuk dapat menahan diri. Nah, kayak gini aja Mbak, kadang-kadang latihan untuk menahan diri itu di jalan aja, misalnya bawa kendaraan tuh ada orang yang mungkin dia salah atau mungkin mau nyerempet kita bisa nahan emosi nggak? Nah, itu untuk latihan tagoful tuh di situ mulai dulu. Ketika ada yang semau-maunya tuh yang ini orang ugal-ugalan, ini orang gimana sih berhenti mendadak di depan misalkan gitu ya. Nah, itu kita diuji tuh. Kalau memang mampu untuk memiliki sifat atau akhlak tagoful, kita akan menahan diri, nggak akan keluar kata-kata sumpah serapah. Ya kan? Ya kan ujian ini kan ketika ada permasalahannya kan. Kalau teori mah kita mendengar paham ya, tapi ujian itulah yang berat, itu yang kita alami. Mampukah kita memanage emosi kita pada saat kita berhadapan atau berbenturan dengan permasalahan? Nah, apalagi dicaci maki, wah langsung kan biasanya anak muda gitu ya Mbak ya, keluar sumpah serapah. Apa yang kita keluarkan tuh sebenarnya isi hati kita. Ya ibarat teko itu ketika mengeluarkan air itu ke cangkir, itu apa yang ada dalam isi teko itu. Kalau airnya tuh butek hitam ya hatinya memang hitam. Makanya untuk melatih tagoful ini dilihat tingkat kezolimannya. Kalau hanya menyangkut diri kita, abaikan aja udah. Dengarkan, senyum, abaikan. Tapi kalau menyangkut hak orang lain, kita dituduh misalnya telah ini, telah itu, padahal tidak kita lakukan, kita sampaikan bahwa kita tidak melakukan. Selesai. Ya, insya Allah Allah nanti akan jelaskan. Karena waktulah yang akan menjadi obat ya, akan menyelesaikan masalah. Mungkin sekarang kita dituduh, sementara mereka tidak melihat ada bukti-bukti dan kita sudah sampaikan, kita tidak lakukan. Suatu saat Allah yang akan menyelesaikannya. Begitu Mbak. Ya, baik, mudah-mudahan terjawab hamba Allah di Pondok Ramo. Saya akan beralih ke penanya berikutnya. Ini Ibu Reni di Mampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah sehat selalu. Ustazah, bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi saudari saya yang ketika berkata-kata yang dikeluarkan tidak baik, kadang cenderung kasar. Namun dia suka sekali memberi kepada anak saya, bahkan kepada saya barang-barang yang bagus atau bahkan makanan-makanan yang lezat. Orang tua saya sangat memaklumi sikapnya karena dia pikir sudah biasa dia melakukan hal tersebut, dimaklumi saja. Namun saya sangat tidak nyaman apabila dia kerap merendahkan saya dengan kata-katanya yang tajam tersebut. Apakah betul Ustazah kalau misalnya ada orang yang bilang dia sebenarnya orangnya baik, cuman kasar saja? Sepertinya saya pernah mendengar bahwa kebaikan dan keburukan tidak bisa dijadikan satu. Mohon petunjuk saja. Terima kasih. Begini Mbak, memang ada jenis-jenis manusia itu dari satu sisi sangat baik, tapi di sisi lain ada cobaannya juga. Jadi saya contohkan begini, di masa Nabi itu ada seorang perempuan, sholatnya bagus, infaknya Masya Allah, qiyamul lail, baca Quran, pokoknya masalah ibadah tuh tamam, Masya Allah sempurna ya. Tapi kalau dia berbicara, lakinnaha tu'ji jaroha, kalau ngomong tuh tajam, nyelekit gitu ya. Nah, terus kemudian ditanyakan kepada Nabi, gimana tuh dengan yang kayak begitu? Apa kata Nabi? Ammahiya fahiya finnar. Nah, ini kan hadis Nabi ya, bahwa akhlak itu penentu amal kita ya. Jadi kalau kita baik sama orang, tapi lisan tidak terjaga, lisan itu makanya kata Nabi, ada dua lubang ya, yang dapat menjerumuskan, yang banyak menjerumuskan umatku ke neraka. Itu lisan sama kemaluan. Jadi sebaik apapun ibadah seseorang, sedermawanan apapun, tapi kalau lisannya tidak dijaga, Allah alam bisawab. Ini kan kaitannya dengan rambu-rambu kita Mbak ya, dan kita nggak boleh juga katakan kepada orang saudara itu, ih dia mah di neraka, nggak boleh. Kita tuh namanya menjudge. Itu urusan dia dengan Allah ya. Kita di sini tidak dalam rangka menilai orang. Kita nggak boleh menilai orang. Itu urusan dia dengan Allah. Kita sekali lagi tidak boleh menilai orang, tidak boleh menjudge orang, tidak boleh menghakimi orang, tidak boleh menilai orang. Yang tahu orang itu adalah dirinya dengan Allah. Kita hanya melihat secara zahir saja, kita tidak boleh menilai. Kalau mau menilai, nilailah diri kita. Kita kan nggak tahu namanya orang hidup ya. Kita kalau menilai orang, ya kalau sekarang dia seperti itu, siapa tahu nanti dia bertaubat, kalau terima taubatnya, lah kita yang salah, yang masih juga mencap orang kayak begitu. Makanya hati-hati. Jangan sampai orang lain berbuat salah, kita juga keikutan salah. Ya, jadi kalau orang berbuat begitu ya sudah,
dengarkan saja. Kalau dia berkata-kata yang tidak baik, nyakitin, dengarkan, senyum, udah abaikan. Nggak usah singgah di hati. Abaikan saja. Wah, Nah susah ini saja. begini Mbak, kadang-kadang kalau kita memahami jiwa orang ya, kalau kita baca-baca ya buku-buku psikologi atau Psikologi. buku psikiater itu ya, psikologi lah itu yang kejiwaan manusia. Itu kan ada sejenis penyakit ya Mbak ya. Penyakit yang apa namanya tidak mampu menata emosinya. Itu ada sebabnya mungkin latar belakangnya. Jadi kalau ngomong itu suka ungkit-ungkit masa lalu, suka merendahkan orang, suka suudzon sama orang, menganggap dirinya baik, yaitu kayak apa penyakit-penyakit paranoid, skizofrenia gitulah Mbak ya. Kalau ngomelnya panjang, nggak berhenti gitu, itu kan gangguan. Nah, kita yang paham ini kan jangan samaan. Ya kita mungkin sakit kali ya. Sudah kita pahami, udah nggak usah nempel di hati. Ya sudah. Ya namanya orang sakit gimana ya Mbak ya? Kita doakan saja ya Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan gitu. Jadi ini yang penting di sini kalau kita menghadapi orang seperti itu tuh jaga hati. Jangan mudah menilai, mencap, apalagi itu orang ngomongnya nggak diayak mulutnya gitu. Ya, kita doakan saja ya Allah, mudah-mudahan Engkau bimbing dia. Dia baik sebenarnya, mudah-mudahan Engkau berikan hidayah. Gitu, Mbak. Karena cenderungnya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang jenisnya seperti ini, kita malah jadi terpancing, emosinya malah jadi serupa, mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk juga saja. Ya berarti kita sakitnya samaan gitu ya. Kan nggak mau sakit kan, mau normal kan, mau sehat kan. Wah, tadi bagus juga. Jadi kita membangun empati saja bahwa orang seperti ini sedang dalam keadaan sakit, oleh karena itu kita doakan semoga cepat sembuh. Betul. Ya. Tapi dengan syarat jangan menganggap diri paling benar. Oh iya. La tuzaki anfusakum. Betul. Aduh, itu menjaga hati luar biasa, itu tidak mudah ya. Baik, hamba Allah mudah-mudahan dikuatkan dan diberikan ekstra sabar untuk saudarinya. Saya akan beralih ke tema berikutnya saja. Ini dari masih hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah, rasanya sangat malu ketika saya melakukan hal ini, namun rasanya tepat dengan temanya, yaitu melawan hawa nafsu. Saya karyawati yang menyimpan perasaan terhadap atasan saya yang sudah memiliki keluarga. Ustazah, apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan rasa ini? Apakah salah apabila saya menyukai beliau? Ini juga tidak saya kehendaki, namun tidak juga bisa hilang saja. Adakah caranya dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menghilangkan rasa keinginan yang besar untuk merespon apa yang dirasakan oleh Zulaikha? Ya, kalau kita lihat kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam itu menjauh. Artinya di penjara kan. Aku lebih baik di penjara daripada aku mengikuti apa keinginannya. Jadi memang harus dipisahkan. Sebab kalau terus-menerus berhadapan, itu kemungkinannya itu bisa ya na'udzubillah min dzalik ya, kita tidak inginkan itu karena udah ada rasa. Nah kalau udah ada rasa itu syaitan itu akan bermain di rasa itu, dia akan menggoda manusia dengan rasa itu. Nah kalau masuk peluang syaitan pada saat kita lupa kepada Allah atau lalai, udah jadi dah tuh. Nah, saya tidak tahu ya ini, apakah ini hanya rasa yang disimpan kepada atasan dan belum berbalas, atau sudah dari dia juga saling berbalas. Wallahu alam, itu gimana ceritanya itu Mbak? Ya tidak diceritakan secara lengkap. Jadi kalau misalnya hanya sepihak, alihkan saja. Ya, kalau sepihak ya, ada rasa suka, alihkan saja, dan kita melihat kondisi real saat ini. Kita hidup di alam nyata. Kita bisa mengatakan kepada diri kita, dia sudah punya istri, dia sudah punya anak. Kalau terjadi apapun nanti akan yang malu. Jadi dampaknya, coba lihat kejadian-kejadian, kasus-kasus yang ada ya, itu berakibat buruk. Ya kalau tidak dimulai dengan secara syar'i, itu pasti buruk ya. Dimulai dari perbuatan yang tidak baik, akhirnya akan buruk. Itu butuh waktu, nanti akan lihatlah nanti. Pasti akan ada korban-korban ya. Ya banyaklah kasus ya Mbak ya, kalau dimulai dengan bukan karena Allah tuh pasti ya ada yang dikorbankan, ya mungkin rumah tangga berantakan atau nama baik kita yang tidak baik gitu ya, kalau memang diteruskan. Itu kalau kita yang tertarik kan, biasanya kan kalau yang tertarik kan setan menggoda, ayo deketin, kemudian cari cara bagaimana supaya menarik perhatiannya dengan apapun cara ya, berdua-dua. Nah itu kan setan itu membuat planning perencanaan ya, target-target supaya dia jadi milikku kan gitu Mbak. Itu kalau dari kita. Tapi kalau berbalas
wah ini pasti ada ini ya, nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Nah ini perlu didiskusikan lah, intinya hindari pertemuan yang intens ya, karena memang pertemuan itu akan menumbuh suburkan ya godaan-godaan. Kecuali kalau memang pihak atasan itu memang keluarganya tidak ada masalah ya, artinya Hmm. menghendaki artinya nggak ada masalah lah ya, itu mungkin beda lagi ceritanya. Mhm, mhm, mhm. Ya, bagi hamba Allah yang melayangkan Melayangkan pertanyaan, pertanyaan perlu perlu dikaji dikaji banyak banyak hal hal berarti berarti ya. ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan diberikan diberikan jalan jalan yang yang terbaik. terbaik. Baik, ini saya akan bacakan kembali dari Ibu Dewi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Carolina Nusaja Herini Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Bogor hujan juga kayaknya ya. Dekat sama Cibubur. Baik, Ustazah, bagaimana caranya memberikan pengertian kepada suami saya ketika dulu kami susah, kami berdua dikucilkan, bahkan cenderung tidak ditolong oleh kanan dan kiri, terutama saudara-saudara kami yang sudah cukup sukses duluan. Alhamdulillah sekarang kami, dagang kami, usaha kami sukses dan malah berbalik saja. Saudara-saudara kami yang dulu sangat sukses sekarang terpuruk. Nah, sekarang suami saya apabila dimintakan bantuan oleh saudara-saudaranya tidak mau membantu. Katanya dulu mereka tidak membantu, sekarang mereka berharap saya bantu mereka. Nah, apa yang harus saya lakukan atau kalimat atau kisah apa yang tepat saya berikan kepada suami saya agar dia melembut saja sikapnya. Jazakumullah khairan. Ya, ini memang banyak faktor ya, Mbak ya. Proses seseorang yang memiliki akhlak yang baik dan mulia, tagoful, itu nggak bisa tiba-tiba ada. Butuh proses yang panjang ya, ilmu, iman ya, kemudian berinteraksi dengan orang-orang beriman ya, tidak larut dalam kelalaian. Itu butuh proses yang panjang, nggak mudah. Kalau hanya sekedar mendengarkan kisah-kisah seperti misalnya bagaimana kisah Nabi Yusuf ya, kita belajar dari ujian cobaan itu nggak akan ngena kalau memang belum ada keimanan, keyakinannya kepada Allah. Jadi ilmu dulu ya, kita ilmu dulu bagaimana pentingnya, apa tujuan hidup kita, hakikat kehidupan itu seperti apa, bagaimana Islam mengajarkan bahwa sesama umat Islam itu bersaudara, wa aslihu baina akhwaikum ya, bagaimana mengislah hubungan, membersihkan hati, itu kan butuh ilmu, kemudian mengamalkannya ya, iman, terus kemudian beribadah. Jadi butuh proses yang paling tidak terus aja. Ibu terus aja mengingatkan suami, tapi bukan dalam rangka menggurui. Karena suami itu nggak mau digurui istri. Suami itu egonya tinggi loh. Jangan dengar semua suami ya, ya Mbak. Jadi nggak mau itu suami itu dinasihati. Paling tidak cerita bagaimana misalnya Nabi Yusuf, bagaimana misalnya kita cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq ya, kisah bagaimana hadisul ifki yang putrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Ya difitnah berzinah kan. Nah, ini ada siapa, Mistoh ya namanya Mbak, yang dibantu saudaranya tuh, itu yang selama ini hidupnya susah, dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, disuplai itu ya kebutuhan hidupnya. Ikut-ikutan juga menfitnah Ibunda Aisyah. Enak aja gitu ya. Nah, itu wajar, dulu Abu Bakar begitu. Abu Bakar As-Siddiq ini dengan rasa ini orang kayaknya nggak tahu balas budi, bahasa kita ya Mbak, nggak tahu balas budi, dibantu ikut-ikutan, bukannya dibela, akhirnya udah stop aja deh bantuan, nggak ada cerita gitu. Ternyata Rasulullah marah. Nggak boleh, kalau udah membantu, bantu aja. Adapun sikapnya seperti kepada kita, urusan dia dengan Allah. Nah, jadi artinya Allah itu hanya mencatat apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Itu dicatat amal soleh kebaikan. Jadi nggak usah ingat-ingat masa lalu. Dulu dia begitu, tuh dia dengan Allah. Bisa jadi karena kesabaran kita lah menghadapi ujian cobaan yang tidak enak dari saudara kita. Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan rezeki kita, sehingga Allah berikan kita kemampuan untuk memiliki ekonomi yang lebih tinggi, yang kemudian Allah uji kita di situ. Kira-kira masih mampu nggak? Mau nggak bantu saudara yang berkekurangan? Nah, di situ. Jadi itulah keberkahan dari harta kita. Ya memang butuh waktu ya Bu ya, terus aja diingatkan, dilembutkan hatinya bahwa kita ini hidup kan nggak selama begini, harta itu kan nggak dibawa mati. Ini kan dulu seperti itulah, artinya dulu kan mereka nggak paham ya, ceritakan aja bagaimana Rasulullah dulu
ketika kaum Quraisy itu dulu mau membunuhnya, ketika berhasil menguasai Mekah, beliau maafkan ya. Jadi yang kayak gini nih dialog aja, Bu. Doakan juga, jangan lupa doakan supaya dilembutkan hatinya, jadi pemurah, memaafkan. Memang begitu Mbak, tabiat manusia tuh. Kita lagi nggak ada dijauhi, dimaki-maki, pas ada deket gitu ya. Deketin, Itulah betul. manusia. Ujiannya kemudian gantian berarti Ustazah. Saja. Baik Ustazah, Baik, nampaknya pertanyaan dari Ibu Dewi di Bogor menutup sesi tanya dan jawab pada tema kita pada kali ini, yaitu belajar dari ujian hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum kami tutup Ustazah, kiranya kesimpulan. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, bahwa kehidupan kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. Kita hanya menjalani hari-hari takdir kita. Karena kita tidak tahu takdir apa yang akan menimpa kita ketika Allah berikan kita ujian dalam kehidupan ini. Percayalah kepada Allah, yakinlah bahwa inilah ujian yang terbaik. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Kalaulah Nabi Yusuf itu tidak diculik, tidak dibuang ke sumur, tidak akan berakhir beliau di Mesir. Ketika beliau digoda oleh istri menteri yang mencoba merayunya, mungkin dia tidak akan dipenjara. Jika dia tidak dijebloskan ke penjara, mungkin tidak akan ada yang bisa menafsirkan mimpi raja ya. Ketika Nabi Yusuf tidak berakhir di Mesir, mungkin tidak dimasukkan ke penjara, tidak menafsirkan mimpi, mungkin saat ini populasi di Mesir, Kanaan dan sekitarnya akan semuanya akan punah. Jadi intinya takdir Allah lah yang terbaik untuk kita, yang kemudian kita beriman kepada qada dan qadarnya. Mudah-mudahan kita beriman kepada apa yang telah Allah turunkan, dan kita mudah-mudahan bersama dengan para nabi, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para anbiya semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran Ustazah Herlini atas ilmunya, atas kesempatannya berbagi pada siang hari ini. Juga para ikhwan dan akhwat yang menyimak kami dari awal hingga akhir dengan tema yang Masya Allah luar biasa, menjadi ibroh untuk kita semua. Dan yang bertugas pada hari ini saya Karoli didampingi Ondi, juga Anis. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kami pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.